Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat calon penghuni surga. Selamat datang kembali di channel Sahabat Sedunia Sesurga. Seperti biasa, kami akan berbagi kisah-kisah dari manusia terpilih yang mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kata kebetulan karena qadarullah atas rencana dan izin Allah, sahabat semua terpilih untuk bisa mendengarkan kisah ini dan insya Allah mendapatkan hikmah dan manfaatnya. Kisah kita yang kelima berjudul Mendapatkan Pahala Haji dari Rumah Tanpa ke Mekah. Seorang ulama terkenal di Makkah yang menceritakan riwayat ini adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Marwazi. Suatu ketika, setelah selesai menjalani salah satu ritual haji, ia beristirahat dan tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat dua malaikat yang turun dari langit. Ia mendengar percakapan mereka. "Berapa banyak yang datang tahun ini?" tanya malaikat kepada malaikat lainnya. 700.000, jawab malaikat lainnya. "Berapa banyak mereka yang ibadah hajinya diterima?" "Tidak satu pun." Percakapan ini membuat Abdullah gemetar. "Apa?" Ia menangis dalam mimpinya. Semua orang-orang ini telah datang dari belahan bumi yang jauh dengan kesulitan yang besar dan keletihan di sepanjang perjalanan. Berkelana menyusuri padang pasir yang luas, dan semua usaha mereka menjadi sia-sia. Sambil gemetar, ia melanjutkan mendengar cerita kedua malaikat itu. Namun ada seseorang yang meskipun tidak datang menunaikan ibadah haji, tetapi ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh haji mereka diterima oleh Allah. Kok bisa? Itu kehendak Allah. Siapa orang tersebut? Ia adalah Sa'id bin Muhafah, tukang sol sepatu di kota Damsyik, Damaskus sekarang. Mendengar ucapan itu, ulama itu langsung terbangun. Sepulang haji, ia tidak langsung pulang ke rumah, tapi langsung menuju kota Damaskus, Syria. Sampai di sana, ia langsung mencari tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ditanya, "Apa memang ada tukang sol sepatu yang namanya Sa'id bin Muhafah?" "Ada di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil menunjukkan arahnya. Sesampai di sana, ulama itu menemukan tukang sepatu yang berpakaian lusuh. "Benarkah Anda bernama Sa'id bin Muhafah?" tanya ulama itu. "Betul. Siapa tuan?" "Aku Abdullah bin Mubarak." Said pun terharu. "Bapak adalah ulama terkenal. Ada apa mendatangi saya?" Sejenak ulama itu kebingungan. Dari mana ia memulai pertanyaannya? Akhirnya ia pun menceritakan perihal mimpinya. "Saya ingin tahu, apakah sesuatu yang telah Anda perbuat sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur?" "Wah, saya sendiri tidak tahu. Coba ceritakan bagaimana kehidupan Anda selama ini." Maka Sa'id bin Muhafah bercerita, "Setiap tahun, setiap musim haji, aku selalu mendengar, 'Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulka la syarika laka.' Ya Allah, aku datang karena panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu. Tiada sekutu bagimu." Setiap kali aku mendengar itu, aku selalu menangis. Ya Allah, aku rindu Mekah. Ya Allah, aku rindu melihat Ka'bah. Izinkan aku datang. Izinkan aku datang, ya Allah. Oleh karena itu,
Sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan. Akhirnya pada tahun ini saya punya 350 dirham. Cukup untuk saya berhaji. Saya sudah siap berhaji, tetapi batal berangkat haji. Ulama itu pun bertanya, "Apa yang terjadi?" Saat itu istri saya hamil dan sering ngidam. Waktu saya hendak berangkat, saat itu dia ngidam berat. "Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini?" "Ya sayang." "Cobalah kau cari, siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku." Akhirnya saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir runtuh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya bilang kepadanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak, meskipun sedikit. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya dengan perlahan ia mengatakan, "Tidak boleh Tuan, dijual berapapun akan saya beli." "Makanan itu tidak dijual Tuan," katanya sambil berlinang air mata. Lalu saya tanya, "Kenapa?" Sambil menangis, janda itu berkata, "Daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan," katanya. Dalam hati saya, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia tetapi haram untuk saya? Padahal kita sama-sama muslim. Karena itu saya mendesaknya lagi, "Kenapa?" "Sudah beberapa hari ini kami tidak makan Tuan. Di rumah tidak ada makanan. Hari ini kami melihat keledai mati. Lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk kita masak. Bagi kami, daging ini adalah halal. Karena andai kami tak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun bagi Tuan, daging ini haram." Mendengar ucapan tersebut, spontan saya menangis. Lalu saya pulang. Saya ceritakan kejadian itu pada istriku. Dia pun ikut menangis. Kami akhirnya memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. "Ini masakan untukmu." Uang peruntukan haji sebesar 350 dirham pun saya berikan pada mereka. "Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha agar engkau tidak kelaparan lagi." Ya Allah, disinilah hajiku. Ya Allah, disinilah Mekahku. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tak bisa menahan air mata. Buat kita yang akan naik haji atau yang sudah berhaji, wahai saudaraku, ingatlah, ada dua yang tidak kekal dari manusia, yakni masa muda dan kekuatan fisiknya. Sahabatku, jangan lupa ada dua juga yang akan bermanfaat bagi semua orang, yakni budi pekerti yang luhur serta jiwa yang ikhlas memaafkan. Sahabatku, perhatikanlah, ada dua pula yang akan mengangkat derajat kemuliaan manusia, yakni rendah hati dan suka meringankan beban hidup orang lain. Dan sahabatku, ada dua macam pula yang akan menolak datangnya bencana, yakni sedekah serta menjalin hubungan silaturahim. Semoga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabatku, apakah cerita ini fiktif atau berdasarkan kenyataan? Wallahu a'lam bishawab. Semoga saya dan sahabat-sahabat semua bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita ini. Sampai bertemu di kisah-kisah berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen, serta pencet tanda lonceng supaya sahabat selalu menjadi yang pertama mendengarkan kisah terbaru dari kami.
dan silahkan di-share agar menjadi hidayah buat sahabat yang lain dan menjadi pahala jariyah kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.